benteng yang paling terbaik adalah soal kualitas pribadi yang kita gitu. Nah, kualitas pribadi ini kan soal literasi juga. Lo baca apa selama ini? Lo bergaul nggak dengan kebanyakan orang? Apakah Anda, walaupun Anda memang ibu rumah tangga, atau Anda cuma orang yang diam-diam di rumah yang kaum rebahan, tapi membaca nggak? Tapi tahu nggak bahwa ada fenomena yang sekarang ini sudah sulit dipercaya, antara informasi berita di media internet dan juga media TV, termasuk juga di obrolan-obrolan rumah-rumah. Kan gitu. Saya langsung ke Bung Taufik. Bung Taufik, bagaimana melihat fenomena penyebaran hoax saat ini, apalagi pada masa kampanye? Ditambah juga saat ini sudah ada AI ya, kecanggihan teknologi artificial intelligence. Nah, bagaimana melihat hal ini? Iya, sebenarnya ini menjadi tantangan buat semua komponen, baik teman-teman di penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, dan kami juga sebagai peserta pemilu, Mbak. Jadi salah satu tantangan yang harus kita hadapi adalah fenomena berita palsu atau hoax atau apa saja yang berkaitan dengan isu-isu yang ternyata dia merugikan tapi tidak memiliki dasar dan fakta. Nah, kami sih sebagai peserta pemilu di partai politik, baik sebagai caleg, sebagai calon anggota DPD RI atau siapa saja yang mencalonkan diri di pemilu 2024 ini, sangat berharap ada kerja-kerja serius dari teman-teman penyelenggara dan teman-teman pemantau pemilu. Dan termasuk juga kesadaran atau keinsafan internal dari dalam diri setiap peserta pemilu itu sendiri, agar benar-benar menjalankan penyelenggaraan pemilu ini dengan baik. Salah satunya adalah dengan sungguh-sungguh menghindari, bahkan jika perlu melakukan tindakan yang progresif dalam rangka melawan fenomena hoax itu sendiri. Nah, harus ada kesadaran, Mbak. Kalau saya melihat begini, warga atau setiap bangsa itu harus tahu bahwa pemilu 2024 ini akan menenggelontorkan anggaran ratusan triliun, 80 sampai 100 triliun. Dan ini uang rakyat. Jangan sampai pemilu 2024 ini justru berantakan gara-gara fenomena hoax itu tadi. Ya kan? Bagaimana antar caleg satu dengan yang lain, kan musuh kita dalam tanda kutip sebenarnya bukan cuma antar caleg di lain partai, bahkan di internal partai saja itu sendiri juga ada fenomena-fenomena yang kadang-kadang hoax menjadi alat untuk bagaimana menghancurkan lawannya, kan gitu. Nah, kita nggak bisa apa-apa selain dari kami peserta pemilu mengajak kepada konstituen kita untuk hati-hati, waspada, termasuk diri kita juga tidak kemudian serta-merta menyebarkan informasi yang dianggap bermasalah. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan pihak lawan? Nah, kita butuh nih penyelenggara pemilu, kami butuh juga nih pemantau pemilu. Ayo dong kalian awasi dengan serius, ayo dong kalian juga punya aturan yang begitu ketat, tolong diimplementasikan. Bukan cuma sekedar kita cegah ujung-ujungnya ketika ada pelanggaran, ya cukup menyelesaikan masalahnya dengan hal-hal yang tidak substansial gitu. Kita butuh ada penegasan sekaligus aturan hukum itu konkret dijalankan. Itu sih harapan kami sebagai peserta pemilu melihat fenomena hoax yang sebenarnya yang paling mengerikan ini fenomena calon pemilihan presiden. Karena kita lihat nih bagaimana seorang, minta maaf, Pak Presiden Jokowi yang menggunakan bahasa Inggris kemudian diubah menjadi bahasa Arab. Fenomena orang berpidato kemudian bisa diubah bahasanya, yang itu jelas hoax gitu. Ya syukur-syukur kalau literasi digitalnya masyarakat Sulawesi Utara secara khusus atau masyarakat Indonesia ini baik. Kalau seandainya kita masih gaptek, kita gagal secara pengetahuan dan literasi digital, saya yakin banyak orang yang terkecoh dengan isu-isu yang buruk, termasuk fenomena bagaimana kemarin masalah MK sampai dengan masalah pencalonan presiden, wakil presiden, politik dinasti dan lain-lain sebagainya. Kalau kita nggak mampu membacanya secara kritis, ya kita latah nanti menjadi orang-orang yang ikut menyebarkan hoax. Aku pikir itu membaca fenomena hoax hari ini. Baik, nah kalau dari Bung Taufik sendiri yang juga sebelumnya memiliki pengalaman di Bawaslu Sulawesi Utara, bagaimana melihat tingkat kesadaran masyarakat untuk bisa mencegah hoax, baik itu pada pemilu 2019 hingga pemilu saat ini? Ya, fenomena hoax waktu kami masih menjadi penyelenggara pemilu terutama di Bawaslu, memang di 2019 hoax ini menjadi satu masalah lain yang juga dalam indeks kerawanan pemilu ia cukup signifikan. Sehingga membuat ada potensi konflik satu komponen masyarakat lain dengan masyarakat yang berbeda juga. Termasuk misalnya nih,
kalau fenomena peristiwa yang terjadi di Bitung baru-baru tuh, di ajang dekat-dekat pemilu, itu politisasi SARA itu sangat tinggi lagi. Itu kalau fenomena 2019 kemarin ketika ada seorang tokoh agama yang datang ke Manado, yang konon kontroversi di pusat, datang ke Manado, itu kan ribut juga. Nah, waktu kami melihat indeks kerawanan pemilu gara-gara problem hoax dan problem SARA yang tadinya cuma 0, sekian persen, itu naik sampai 15 dan 17%. Nah, artinya fenomena hoax ini justru akan mengangkat tema-tema potensi konflik itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan waktu kami sebagai penyelenggara pemilu lalu? Ya, kita cuma bisa melakukan pencegahan dengan melakukan literasi. Artinya mengkampanyekan tentang literasi anti hoax, bagaimana masyarakat sadar nih, ini hoax, tapi kesadaran itu yang hilang. Masyarakat kita secara umum kan begitu. Kita lah, tidak usah orang lain. Kadang-kadang saya sudah tahu ini barang tidak boleh nih, ini barang halal, ini haram misalnya. Tapi kita kehilangan kesadaran ketika ada kepentingan-kepentingan tertentu atau kebutuhan-kebutuhan pragmatis yang membuat kita menabrak politik uang yang tadinya kita sadar ini salah, ya tapi kita butuh duit, ya udah kita ambil aja duitnya gitu. Jadi kita sadar tapi kehilangan kesadaran gitu. Nah, kesadaran ini harus semangat kolektif. Kolektivitas itu dari penyelenggara, dari peserta, dari pemantau, semua harus ikut terlibat sehingga masyarakat kita itu bisa benar-benar secara diri memiliki keinsafan yang oke deh. 2024 tidak boleh lagi ada fenomena hoax, tidak boleh lagi ada black campaign, tidak boleh lagi ada orang yang menyebarkan isu yang sebenarnya nggak sesuai dengan faktanya. Dengan cara apa? Dengan cara kita sendiri sebelum share, kita saring dulu lah. Ya kan, sebelum kita bagikan postingan baik di WA group, di postingan Facebook atau media sosial lainnya, kita hitung baik-baik nih. Ini AI atau apa gitu. Ini yang bicara apakah presenternya bisa dipertanggungjawab atau tidak. Ini dari TVRI atau dari platform media mana nih. Kalau kayak TVRI kan apapun berita yang disampaikan pasti ada substansi kebenaran di situ. Kalaupun ada yang perlu diklarifikasi, akan ada narasumber lain. Tapi kalau fenomena pemberitaan yang ada yang komputer itu yang bicaranya pakai bahasa AI itu kan ya masyarakat kita banyak yang nggak tahu itu bahwa itu AI gitu loh. Nah, ini pentingnya teman-teman penyelenggara. Kalau kami di peserta pemilu di partai politik memastikan melakukan pendidikan politik secara masif di internal agar kemudian kita mampu melawan hoax sekaligus kita mampu juga tidak melakukan hoax. Itu yang jadi kerja-kerja kami selama ini. Baik. Terkadang juga ada beberapa warga yang masih bingung terkait dengan disinformasi maupun juga misinformasi yang di dalamnya juga ada kandungan terkait dengan berita bohong atau hoax ya. Dimana kita tahu juga misinformasi, orang yang menyebarkan tidak tahu kalau ternyata berita ini tidak akurat. Sementara kalau untuk disinformasi memang ada beberapa oknum yang sengaja untuk menyebarluaskan ujaran kebencian, berita bohong dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Bung Taufik melihat hal ini apalagi di tengah generasi muda Gen Z, bagaimana upaya mitigasinya kalau dari partai politik? Iya, pertama kami harus menyadari bahwa apalagi sudah diinformasikan oleh pihak pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini melalui Kementerian Informasi ya, bahwa di pemilu 2024 ini ada 10 kali lipat peristiwa hoax yang bakal terjadi dibanding tahun lalu. Bukan periode lalu ya, tapi tahun lalu itu ada sekitar 51 hoax yang dinilai cukup menggemparkan belantika informasi di persada Indonesia ini. Nah, sekarang tuh 10 kali lipat, berarti ada 150-an gitu. 150-an hoax yang sebenarnya itu sudah melebar dan juga menyebar kepada ruang publik. Nah, sekarang bagaimana mekanisme atau mitigasi lah kalau mau diistilahkan, kita mau melakukan apa gitu. Nah, pendidikan politik secara internal di partai politik itu juga kan kalau di kita ya kita galakkan itu soal bagaimana mencerdaskan pemilih, mencerdaskan para caleg, mencerdaskan para pengurus untuk bagaimana memahami nilai-nilai yang terkandung dari partai politik itu sendiri. Ketika partai kami bicara soal kita anti terhadap yang intoleransi, kita anti terhadap hal-hal yang bersifat koruptif, kita anti terhadap hal-hal yang justru menyebarkan informasi-informasi yang tidak baik, berarti ada proses ideologisasi buat kami secara internal untuk melawan peristiwa-peristiwa itu. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain generasi kita hari ini harus menyadari semua informasi yang dasar atau sumbernya belum jelas, baik itu hal yang positif maupun negatif, harus sama-sama kita saring dulu.
Harus kita lakukan penelusuran apakah ini benar atau tidak sebelum kita share gitu. Ya kan? Fenomena yang tidak terlalu jauh ya ini fenomena di momentum pemilu, kita dipertontonkan dengan peristiwa konflik di Bitung, kita dipertontonkan dengan problem politik nasional, kita bagaimana dipertontonkan antara influencernya capres yang satu dengan capres yang lain itu saling melontarkan opini yang kadang-kadang ini bermasalah dan menyesatkan gitu. Nah, tidak ada yang lain selain soal kesadaran itu sendiri. Ya kami di partai politik sangat intens bagaimana di grup-grup WA, awas, hati-hati, jangan melakukan A, B, C, D. Ya kan, kemudian sekarang sudah beredar, kita nggak usah jauh-jauh lah, di lapangan kami caleg-caleg. Awas hati-hati buat teman-teman, nanti kalian punya dapil itu, khususnya kalian punya basis-basis, akan diserang oleh caleg lain, di mana caleg lain akan menyiapkan uang dari 250 sampai dengan 1 juta untuk diberikan per kepala atau per kepala rumah tangga. Dengan catatan harus memilih dari presiden sampai dengan calon DPR. Ini informasi yang bisa saja benar nanti di saat di hari H serangan fajar, atau bisa saja ini cuma hoax untuk menakut-nakuti caleg-caleg. Nah, sehingga itu benteng yang paling terbaik adalah soal kualitas pribadian kita gitu. Nah, kualitas pribadi ini kan soal literasi juga. Lo baca apa selama ini? Lo bergaul nggak dengan kebanyakan orang? Apakah Anda walaupun Anda memang ibu rumah tangga atau Anda cuma orang yang diam-diam di rumah yang kaum rebahan, tapi membaca nggak? Tapi tahu nggak bahwa ada fenomena yang sekarang ini sudah sulit dipercaya antara informasi berita di media internet dan juga media TV, termasuk juga di obrolan-obrolan rumah-rumah. Kan gitu. Ini fenomena yang apa ya, sehingga itu kadang-kadang kita butuh kekuatan spiritualitas, dalam artian tokoh agama kita butuh di sini berperan untuk ayo nasihati di majelis-majelis taklim atau di kolom-kolom di gereja dan di masjid dan juga di tempat ibadah lainnya, sampaikan awas, hoax itu bukan cuma sekedar fenomena yang kemudian akhirnya menjadi penyakit, tapi dia berefek kepada hal-hal yang bersifatnya di akhirat nanti, misalkan gitu. Harus ada ayat-ayat yang kemudian membentuk pribadi kita sebagai pemilih, sebagai peserta pemilu, sebagai penyelenggara pemilu, termasuk komponen lainnya, menyadari kalau saya share ini, bagaimana moralitas kita gitu kan. Itu kesadaran yang sulit kalau kita tidak barengi dengan kebiasaan dan juga komponen kolektif, baik secara internal komunitas itu sendiri, baik di partai politik, termasuk juga penyelenggara pemilu. Aku pikir itu sih Mbak yang... Baik, ini ternyata ada pertanyaan dari pemirsa dari atas nama Rugayah di Singkil. Kalau bicara hoax, yang dulu mungkin banyak yang muda-muda, sekarang justru yang paling banyak sebarkan hoax justru kaum terkuat di bumi, yaitu mama-mama yang soalnya ndak mau masak cuma pegang handphone. Mungkin ada pendapat tentang fenomena ini? Nah, saya langsung ke Bung Taufik. Ya, sebenarnya saya mau bilang itu, saya tidak khawatir terhadap generasi muda, karena generasi muda hari ini adalah generasi yang cakap digital. Dalam artian memang mereka sedari awal, sejak masih sangat kecil sekalipun sudah sangat lihai menggunakan gadget gitu kan, menggunakan teknologi. Saya mengkhawatirkan justru adalah, ya saya nggak mau spesifik apakah emak-emak atau bapak-bapak, tapi generasi sebelum generasi milenial dan Gen Z ini, karena ada fenomena penggunaan fitur-fitur yang minta maaf mungkin masih mengalami gagap ya atau kesulitan dalam menggunakan handphone saja, sehingga ketika melihat ada fenomena broadcast atau pesan-pesan siar yang akhirnya dibaca tanpa memahami bahwa ini adalah informasi seperti apa, itu kan yang sering kena kegagalan. Nah, jangankan informasi negatif, SMS bahwa selamat Anda mendapatkan hadiah berupa sekian. Anda mendapatkan uang dari rekening Anda udah masuk, silakan. Banyak kan fenomena itu terjadi kepada kaum yang sebenarnya bukan anak generasi muda gitu. Nah, dan sebentar Bung Taufik, ya karena ini juga tentunya kalau dilihat dari data Kemenkominfo bahwa memang dari konten-konten hoax dari periode Januari 2022 sampai Oktober 2023, 526 tadi ya terkait konten hoax pemilu ini banyak penyebarannya justru memang di Facebook begitu ya, dan penggunanya juga orang-orang dewasa ataupun juga ibu-ibu yang ada. Saya mau lanjutkan soal fenomena emak-emak yang selalu menjadi korban hoax gitu. Pertama begini, kita harus sadari lagi bahwa hoax ini tidak hanya sekedar fenomena, tapi ia juga sudah menjadi semacam proyek. Dia sudah menjadi bisnis. Dia sudah menjadi nafas kehidupan bagi orang-orang yang tentu kita kategorikan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
tapi kebutuhan dan kepentingannya juga untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Bagaimana dengan hoax ini bisa memenangkan sesuatu, bagaimana hoax juga bisa menghasilkan sesuatu. Dan bagaimana juga hoax itu mendapatkan tempat yang akhirnya menjadi sesuatu yang lumrah di tengah-tengah masyarakat. Korbannya, saya akan lebih melihat justru saya tidak khawatir kepada anak-anak muda, karena anak-anak muda itu akan cekatan. Tapi justru ibu-ibu atau orang-orang tua kita yang bukan cuma soal cara membaca, mungkin orang-orang tua bisa lebih bijak dalam membaca, tapi soal menggunakan fasilitas itu yang repot. Makanya ada beberapa triks. Kominfo misalnya, mereka pernah menginformasikan soal menyadari dan cek soal fakta. Ini bagaimana faktanya. Mempelajari lebih jauh soal informasi itu kalau berbasis foto atau video, ditelusuri lebih baik. Kemudian, ibu-ibu itu karena sudah sadar bahwa hoax sudah menjadi penyakit masyarakat yang sudah melebar, kalau bisa bergabung bersama grup-grup, baik grup-grup Facebook, WhatsApp, atau komunitas-komunitas tertentu yang berbasis digital, di mana itu punya komitmen terhadap anti-hoax. Itu penting, karena dalam grup itu akan ada semacam informasi berimbang. Ketika lagi rame isu ini, maka grup itu bilang, oh enggak, ini salah, ini benar. Jadi perlu grup-grup demikian itu diikuti. Jadi bukan cuma grup komunitas tersendiri, tapi grup yang memang mencanangkan tentang anti-hoax. Bagaimana dengan kami di Partai Solidaritas Indonesia? Kami punya kegiatan setiap hari Senin, ada namanya apel atau upacara yang dilakukan oleh Dewan Pusat kami sampai dengan di daerah. Apa yang kami lakukan di situ? Itu soal pendidikan politik, ideologisasi, kaderisasi, termasuk soal bagaimana menyikapi hoax dan bagaimana kita menantang dan melawan hoax itu sendiri. Termasuk kami diajarkan tentang bagaimana menggunakan fasilitas dan juga platform-platform yang berkepentingan secara elektoral membantu kita, tapi sekaligus meminimalisir cara-cara yang tidak baik. Kami selalu ditekankan, lebih baik kita itu kalah terhormat, ya kan? Kemudian juga kalaupun menang, tapi punya martabat gitu. Nah, bagaimana kita mau disebut dengan orang yang menang bermartabat kalau seandainya cara-cara kita curang? Kita banyak menyampaikan hal-hal yang buruk. Bagaimana kita kemudian mengalahkan lawan dengan cara-cara yang licik. Ada istilahnya teman-teman di Kristen misalnya. Lebih baik kita menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi bukan licik gitu. Cerdik itu kan ada kecerdasan di sana, ada kepentingan yang positif di sana. Tapi kalau licik, akhirnya hoax yang dipakai. Akhirnya sesuatu yang buruk yang dipakai. Itu yang kami lakukan. Setiap Senin kami ada proses ideologisasi. Ada kopdar internal, ada kopdar nasional. Semua pembahasannya adalah soal kita refleksi nih. Ini informasi bahwa di Indonesia sekarang ada fenomena hoax, sekian persentasenya. Di Sulawesi Utara sekian persentasenya. Ayo kalian ikut membantu penyelenggara pemilu, membantu komponen yang lainnya, termasuk membantu kita untuk kemudian melawan tindakan-tindakan hoax itu. Itu yang kami di PSI sangat intens dan sangat-sangat diberikan semacam porsi lebih untuk bagaimana melawan intoleransi, melawan korupsi, termasuk melawan hoax. Baik. Aku pikir itu, Mbak. Baik. Terakhir saya ingin meminta closing statement terkait dengan ajakan untuk stop hoax pada tahapan pemilu 2024. Saya mulai dari Bung Taufik. Iya. Pertama, dalam konteks pemilu, selain bahwa ada aturan secara nasional, secara positif lainnya, undang-undang yang berkaitan dengan ujaran kebencian, termasuk juga pemberitaan palsu. Di Undang-Undang Pemilu juga mengatur tentang bagaimana tidak ada fitnah, ya artinya memang kata hoax tidak ada dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017, tapi kemiripan, polarisasi untuk menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai pada faktanya itu dilarang di Undang-Undang Pemilu dan ancamannya adalah hukum pidana, ya kan? Siapa saja itu, baik dari tingkatan peserta pemilu, penyelenggara pemilu, termasuk juga komponen masyarakat. Baik. Nah, dengan demikian saya sih berharap di pemilu 2024 kita ikuti jargon politik riang gembira yang jauh dari hoax, jauh dari sentimen, jauh dari perasaan yang tidak baik antara satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga itu saya berharap untuk bagaimana kita melawan hoax, ada satu kalimat yang menurut saya sangat penting untuk saya secara pribadi adalah soal bagaimana menutrisikan pemikiran dan juga hati kita agar kita pun bisa melawan hoax itu sendiri. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kalau kita berbuat baik, kebaikan yang kita dapatkan. Kalau kita berbuat jahat, maka kejahatan yang kita dapatkan.